Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Amazfit GTS 2A. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan unboxing dan juga review pada Amazfit GTS 2A. Unit Amazfit GTS 2A ini kali ini dipinjamkan oleh teman saya yaitu Richard Samuel. Makasih ya Bro Richard. Jadi unit ini masih benar-benar baru dan juga fresh guys. Dan hanya dibuka untuk pengecekan kelengkapan unit saja. Jadi masih benar-benar baru dan juga belum digunakan atau dites performanya. Ya udah langsung aja kita ke unboxingnya ya guys. Nah, ini adalah penampakan dari box Amazfit GTS 2A ya guys. Di samping kanannya ini ada kartu garansinya. Nah, ini adalah di belakangnya ada tulisannya, keterangan lah ya, kapan diproduksi dan lain-lain. Nah, di sampingnya ini juga ada tulisan always on AMOLED display, voice assistant, dan juga long lasting battery life guys. Janjinya sih 14 hari ya. Nah, ini di dalam boxnya ada box lagi ternyata guys. Nah, ini kartu garansinya resmi dari Amazfit Indonesia dan juga keterangan quality check pass-nya. Nah, ini kita langsung buka aja boxnya. Di dalamnya kita langsung disambut dengan smartwatch Amazfit GTS 2A-nya. Nah, di samping kirinya ini ada buku manual guys. Tebel banget sih. Mungkin soalnya ini ada berbagai macam gitu loh bahasanya. Tidak cuman bahasa Inggris doang gitu. Dalamnya udah nggak ada lagi isinya. Nah, sekarang di samping kanan ada box, ini isinya kabel charger dan juga charging adapternya guys. Langsung nempel sih satu kesatuan ini. Nah, ini kita langsung aja tarik ya guys. Kita langsung aja buka smartwatch-nya ini. Agak susah sih memang. Masih baru. Nah, ini kita tarik, ternyata di bagian bawahnya ini loh ada plastik gitu guys, untuk melindungi kali ya, supaya nggak rusak sih. Nah, di bagian atasnya dan juga belakangnya ini ada plastik juga yang nempel, supaya kacanya nggak ada gores gitu. Nah, kita langsung kletek aja bagian atasnya dan juga kletek plastik bagian bawahnya guys. Nah, ini penampakan setelah kita buka semuanya guys. Kita langsung nyalakan aja ya. Ada logo Amazfit nih. Terang sih guys ini layarnya. Nah, cepet juga. Langsung masuk, udah disambut, suruh pilih bahasa. Saya pilih bahasa Inggris saja. Nah, langsung disambut, suruh download aplikasi dan juga supaya bisa memakai jam ini guys. Jadi nggak bisa dipakai langsung tanpa aplikasi guys. Nah, ini adalah waktu minta pairing request dari aplikasi dan ini adalah waktu minta pairing request dari jamnya ya guys. Nah, setelah di pair nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita disuruh tunggu dan ditampilkan dengan user guide-nya juga. Kita bisa lihat-lihat user guide-nya sih. Nah, kalau udah selesai ada tulisan get started seperti yang di bawah itu guys. Nah, tapi kita masih bisa lihat lah ya user guide-nya mau gimana. Nah, kalau udah kita langsung aja ya tap get started-nya ini guys. Jadi nanti ada tampilan ini don't restore dan ya ini tampilan dari aplikasi Zap-nya.
Nah, dulu pakai Mi Fit ya, tapi sekarang pakai Zap kalau untuk sistem update-nya juga. Ini update sistem firmware. Kita lanjut ke reviewnya. Dari segi desain, Amazfit GTS 2e ini dapat dibilang sangatlah mirip dengan Apple Watch. Selain itu, bodinya saja memiliki berat yang sangatlah enteng, yaitu 25 gram saja tanpa strapnya. Sehingga pada saat dipakai, sangatlah nyaman dan tidak terasa pada tangan. Desain 2,5 dimensi kaca yang melengkung dengan vacuum coating, 1,65 inci HD AMOLED display, 341 ppi pixel density, dan keterangan layar 450 nits ini membuat seluruh tampilan dari smartwatch ini sangatlah menawan. Oh ya, unit yang saya gunakan ini memiliki strap warna green moss ya. Desain yang sangat mewah ini tidak terlihat seperti jam dengan harga 1 jutaan. Dan menurut saya, Amazfit berhasil menarik hati saya dari segi desain. Untuk segi tampilan, layar terang dari Amazfit membuat seluruh desain yang diberikan oleh isi dari jam tersebut lebih cerah dan tajam. Desain user interface yang diberikan sangatlah mirip dengan Mi Band dan hal itu menurut saya sangatlah bagus. Penggunaan sehari-hari pun sangatlah mudah dan cepat. Penggantian watch faces dapat dilakukan pada layar utama dengan menahan layar tersebut sampai mengeluarkan layar pilihan watch faces. Setelah itu kita dapat swipe ke kanan atau ke kiri untuk memilihnya. Ada beberapa watch faces juga yang dapat dikustomisasi isinya, seperti mengetahui sisa baterai atau skor PAI kita. Untuk desain dari aplikasi Zap, saya kurang tertarik dan menurut saya kurang user friendly. Menurut saya mending mereka fokus menggunakan aplikasi yang mereka gunakan sebelumnya, yaitu Mi Fit. Tampilan yang menurut saya kurang user friendly ini membuat pengalaman menggunakan aplikasi ini kurang memberikan saya nilai lebih pada smartwatch ini. Sayangnya, kita harus menginstal aplikasi Zap ini untuk menggunakan smartwatch ini yang dapat dilakukan dengan QR code pada layar smartwatch pada saat pertama kali dinyalakan, atau langsung ke Google Play Store maupun iOS App Store. Pengaturan penambahan watch faces juga dapat dilakukan melalui apps ini. Meskipun begitu, update firmware melalui aplikasi Zap ini berjalan dengan mulus dan mudah. Swipe ke bawah memberikan control center untuk flashlight, brightness, silent mode, battery saver mode, screen lock, search smartphone, tether mode, dan battery life warning. Sedangkan swipe ke atas memberikan notification center. Swipe ke kanan dan ke kiri memberikan banyak shortcut cuts yang dapat diatur pada settings maupun aplikasi Zap yang diberikan. Performa dari smartwatch ini sangatlah mulus dan cepat. Tidak ada lag antara operasi yang saya lakukan. Mungkin kekurangan yang saya rasakan hanyalah pada saat saya menggunakan fitur SpO2 atau pengukuran kadar oksigen dalam darah, yang terkesan lambat dalam mendeteksi dan terkadang tidak akurat serta gagal. Saya sangatlah puas dengan performa yang diberikan oleh smartwatch ini. Keterangan layar adalah salah satu hal yang sangat penting bagi smartwatch. Tapi saya telah mengetesnya di bawah sinar matahari langsung dan mata saya dapat melihat isi layar dengan jelas. Jadi keterangan layar tidak ada masalah ya guys. Saya telah memvideokan tetapi video saya tidak dapat menangkap gambar secara apa yang saya lihat. Tetapi saya sertakan dua video untuk membandingkan apa yang harusnya mata saya lihat dengan merekam dua video yang berbeda. Kita dapat memencet dial pada kanan jam untuk menampilkan settings dan banyak fitur yang ada pada smartwatch ini. Fitur ini adalah PAI, heart rate, SpO2, temperatur, workout, activities, stress level, activity goal, weather, music control, alarm, events, widgets, dan settings. Fitur heart rate menurut saya sudah sangat baik dan akurat untuk digunakan. Selain itu proses pengukurannya pun juga sangatlah cepat. Fitur temperatur atau pengukuran suhu tubuh juga sangat cepat meskipun untuk keakuratannya masih belum sangat akurat. Tapi sudah boleh untuk dijadikan acuan suhu tubuh karena masih masuk akal. Untuk fitur SpO2 atau pengukuran kadar oksigen dalam darah menurut saya jangan diandalkan. Selain lama, sering gagal, dan juga tidak akurat, pemakaian fitur ini membuat saya tidak sabaran dan membuat saya malas untuk menggunakannya. Mendingan sih beli alat SpO2 yang dipasang di jari sendiri sih daripada menggunakan fitur ini.
Fitur kompas menurut saya lumayan akurat, karena saat saya bandingkan dengan kompas di iPhone saya, hasilnya kurang lebih sama. Untuk mengkalibrasinya, kita perlu untuk berjalan berulang-ulang membentuk angka 8 dengan menggunakan smartwatch ini. Kalibrasinya pun sangatlah mudah dan cepat. Fitur Always On Display berfungsi sesuai namanya, yaitu memberikan layar yang lebih redup, tetapi selalu menampilkan versi simpel dari waktu yang ada di smartwatch. Fitur Offline Voice Control memberikan kita kontrol untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan suara kita. Contohnya adalah sebagai berikut. Open Activity Goal, Open Heart Rate, Open Alarm, Turn on Flashlight, Turn off Flashlight. Pengetesan saya menggunakan seluruh fitur dari jam ini, mulai dari Always On Display, Auto Brightness, notifikasi, pengukuran tidur, PAI, dan Auto Heart Rate, memberikan saya waktu 3 hari lebih penggunaan sebelum membutuhkan pengisian daya ulang lagi. Hal ini menurut saya sangat jauh dari waktu yang dijanjikan, yaitu 14 hari penggunaan dalam satu kali cas saja. Pengisian daya baterai dari 7% menuju 100% dilalui dengan waktu 1 jam lebih 25 menit saja. Menurut saya pengisian ini masih lumayan cepat untuk kelas smartwatch seperti ini. Oh ya, seperti biasa kita tidak dapat menggunakan layar smartwatch ini pada saat kita melakukan pengisian daya ya. Meskipun jam ini memiliki banyak kelebihan seperti desain, fitur dan juga performa, tetapi jam ini memiliki beberapa kekurangan yang terasa menjengkelkan pada saat saya gunakan. Yang pertama, kita tidak dapat mengoperasikan layar smartwatch kita dengan tab untuk membangunkan layar pada saat layar kita always on. Untuk membangunkan layar menjadi normal, kita harus melakukan raise to wake atau dengan menekan tombol dial di sebelah kanan layar. Menurut saya harusnya ada opsi untuk melakukan tap to wake pada proses ini. Yang kedua, fitur SPO2 menurut saya diluncurkan setengah jadi karena impresi saya menjadi jelek saat saya mencobanya. Akurasi yang jelek, pengukuran yang lama, dan juga seringnya gagal itu loh, membuat saya tidak mempercayai fitur ini. Dan yang terakhir adalah tidak adanya fitur kontrol kamera HP dari smartwatch ini, membuat saya merasa kehilangan. Karena fitur ini lumayan sering saya pakai dari Mi Band. Oke, jadi setelah pemakaian seminggu dengan Amazfit GTS 2e ini, saya menyimpulkan bahwa menurut saya smartwatch dengan harga 1,7 juta ini sangatlah layak untuk dibeli, terutama bagi kalian yang belum memiliki smartwatch sama sekali, guys. Karena dengan desain yang sangat stylish dan juga mirip dengan Apple Watch ini, menurut saya terkesan premium banget gitu loh. Jadi harga 1,7 juta itu terlihat seperti harga 3 jutaan gitu guys. Selain itu fitur kesehatan yang banyak seperti pengukuran suhu tubuh, pengukuran oksigen dalam darah, dan juga pengukuran detak jantung juga tersemat dalam smartwatch ini guys. Dan tentunya 3 fitur tersebut sangatlah penting ya bagi kita pada saat pandemi COVID ini. Jadi fitur-fitur yang ditawarkan ini sangat kekinian banget gitu loh guys. Juga fitur-fitur smartwatch lain seperti kompas dan juga GPS itu juga tersedia pada smartwatch ini. Lalu juga fitur untuk memainkan musik dari aplikasi di HP pada smartwatch ini juga sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu saja fitur-fitur yang harus ada pada smartwatch seperti countdown timer, alarm, dan notifikasi juga tersemat pada Amazfit GTS 2e ini guys. Dari berbagai fitur yang banyak tersebut tentu saja ada kekurangannya ya guys, seperti fitur blood oxygen. Menurut saya sih ini masih belum akurat sampai 100%. Dan tentu saja kita harus mencobanya terus-menerus ya. Tapi jangan dijadikan patokan kita bahwa oksigen kita memang terlalu rendah atau tidak. Lalu juga saya kangen fitur untuk mengontrol kamera dari HP guys. Karena ternyata di Amazfit GTS 2e ini tidak ada fitur tersebut. Padahal di Mi Band itu ada loh guys. Nah, bagi yang belum tahu, Amazfit ini sebetulnya diproduksi oleh
satu perusahaan yang sama dengan yang memproduksi Mi Band. Jadi sih menurut saya sih ini masih anak perusahaan dari Xiaomi guys. Nah, tapi secara overall jam ini sangat patut dibeli, terutama dengan harga 1,7 juta dan penampilan yang stylishnya itu loh. Itu sih sangat anak muda banget gitu loh. Nah, mungkin begitu saja ya review saya kali ini tentang smartwatch Amazfit GTS 2e. Kalian dapat klik like dan subscribe untuk membantu channel ini untuk terus berkembang ya guys. Dan kalian juga dapat memberikan komentar dan saran atau pertanyaan pada video ini ya guys. Siapa sih lagi syuting ada notifikasi-notifikasi?